The Lord turned his face toward you and give you peace. Barakatan lalu ngintu 是他的脸光照你，也自然给你。 rumah ke semalam mari senang Amin 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 Tuhan selalu memberkati wajahnya menyinarimu dengan kasih kurnia memandangmu Tuhan beri kedamaian Amin 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 May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children. and their children, and their children. May His favor be upon you, And 1,000 generations in your family, and your children, and their children, and their children. rahmat Tuhan bersamamu. Untuk 1000 generasi keluarga, anak kamu, cucu-cucu anak mereka, Kehadapan bersamamu. belakangmu, sebelahmu, sekeliling dan dalaman. Tuhan ada dengan kamu. Waktu siang, waktu petang, waktu pergi, waktu datang. Susah hati, senang hati,
beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Shalom dan selamat pagi semua. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Dan saya sangat percaya harapan kita melalui ibadah online ini, kita sekali lagi akan dikuatkan, diberkati melalui pujian dan penyembahan yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Dan seterusnya kita dimotivasikan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu karena kita percaya kita perlukan campur tangan daripada Tuhan Yesus sendiri memimpin kita. Dan saya akan memimpin di dalam doa dan mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Sekali lagi pagi hari ini Tuhan, Engkau telah mempersatukan kami di dalam ibadah online ini. Dan kami percaya ada pekerjaan-Mu yang luar biasa akan terjadi. Walaupun kami beribadah di rumah masing-masing, tapi tidak dapat membatasi juga hadirat Tuhan akan terus bekerja di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Biarlah kami dijamah oleh Engkau pada pagi hari ini. Persoalan kami dijawab oleh kebenaran firman Tuhan dan kami semakin dikuatkan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam kehidupan kami. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kami serahkan anak Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Engkau mengurapi dengan urapan yang khusus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dan tanpa membuang masa, marilah pada saat ini dengan penuh semangat dan kekuatan daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, seperti mana kita berada di dalam gereja, yang kita lakukan di dalam gereja, kita beribadah, kita memuji Tuhan, kita berdiri. Kalau tidak keberatan, mari kita berdiri. Kita memuji Tuhan dengan sukacita, kita melontarkan suara kita dan kekuatan Allah, sukacita Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama nyanyikan pujian dan penyembahan ini. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Lagi ya, bersama ya, angkat kedua tangan kita. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Berikan tepuk tangan yang paling indah. Angkat kedua tangan kita bersama, yuk. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, yes, dan sampai terbenamnya, Lu angkat lagu pujian, tinggikan nama. Angkat kedua tangan menari. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Yes, gerakan kakinya bersama, kiri lagi. Dengan gendang semua menari. Yes.
kekasih dari hati yang paling dalam. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Yo. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Siap menari, bergerak ke kiri ke kanan. Yo. Yes, yes. Bapa, Engkau melihat umat-Mu menari di hadapan-Mu. Lagi katakan dengan gendang, dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekal. Dengan drum, dengan gendang, cepat. Ku puji dengan kecapi. Yes. Gendang ku puji, yes, kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Katakan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku. Sorakan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku. Yesus yang paling mengerti. Yesus yang paling mengerti. Haleluya. Yang siap menari buat Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Terang-Mu hapus gelapku, tuntun langkahku, buka mataku. Kasih-Mu hapus dosaku, ubah hatiku, sembuhkan aku. Rancangan-Mu, pikiran-Mu, dan firman-Mu jamin hidupku. Rancangan-Mu, pikiran-Mu, dan firman-Mu berkata, ku berdiri teguh dalam-Mu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Ku berdiri teguh dalam-Mu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Terang-Mu hapus gelapku, tuntun langkahku, buka mataku. Kasih-Mu hapus dosaku, ubah hatiku, sembuhkan aku. Rancangan-Mu, pikiran-Mu, dan firman-Mu jamin hidupku. Rancangan-Mu, pikiran-Mu, dan firman-Mu berkata, ku berdiri teguh dalam-Mu. Sebab Yesus kuatku, sebab
Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Satu nama yang ajaib, nama yang beri penghiburan, satu nama yang perkasa, nama yang beri kekuatan. Tiada nama di bawah langit
ada keselamatan. Dalam nama Yesus ada pemulihan. Bersama nyanyikan keselamatan di dalam namanya, kemenangan di dalam namanya, satu nama, hanya nama Yesus, takutkan segala. Sorak-sorai tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan
sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Haleluya, pujian penyembahan yang sangat menguatkan kita, dan biarlah apa yang kita nyanyikan tadi menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan pada pagi hari ini, dan diharap semua anak-anak Tuhan untuk mengambil perhatian terhadap pengumuman ini. Pengumuman kita yang pertama, kita terus meneruskan pelayanan kita semua dalam bentuk memberi, dan dari segi keuangan, biarlah ianya tetap berjalan. Marilah kita menunaikan kewajiban kita sebagai orang percaya untuk terus memberi. Kalau Tuhan tidak berhenti mencurahkan kasih-Nya di dalam kehidupan kita, tidak ada alasan juga bagi kita bersyukur melalui pemberian kita. Bagi jemaat-jemaat yang beribadah di gereja sekitar Kota Kinabalu, CCC sekitar Kota Kinabalu, boleh memberi secara online persembahan, persepuluhan, dan janji iman kita, dan boleh disalurkan ke akaun gereja yang dipancarkan di screen kita sekarang ini. Dan diingatkan, setelah jemaat-jemaat melakukan transaksi secara online, sila kirimkan slip pembayaran Anda kepada gembala sidang masing-masing untuk direkodkan. Jika jemaat-jemaat menghadapi sebarang masalah di dalam hal ini, sila berhubung dengan gembala sidang masing-masing. Pengumuman kita yang kedua, marilah kita tetap setia beribadah dan mengikuti ibadah online kita setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Pengumuman kita yang ketiga, mari kita tetap setia berdoa bersama-sama di dalam jaringan doa berantai yang dianjurkan oleh gereja masing-masing. Bagi gereja yang belum melaksanakan jaringan doa berantai, disarankan untuk memulakannya karena melalui pelayanan ini hubungan kita dengan Tuhan tetap berterusan, dan seterusnya hubungan gembala pemimpin dengan jemaat juga tetap terpelihara, malah kesatuan yang erat terjaga dan tetap ada melalui jaringan doa ini. Puji Tuhan, sekian pengumuman kita, dan sekarang tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar menguatkan kita di tengah-tengah situasi yang terjadi pada saat ini. Kita perlukan kebenaran firman Tuhan. Kita perlu dikuatkan dan disegarkan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan tanpa membuang masa, saya serahkan hamba Tuhan yang melayani kita kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Pastor Christopher dari CCC Bongkol. Dipersilahkan. Shalom, selamat pagi dan selamat berhari Minggu kepada semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur sebab walaupun sudah berapa lama kita berada dalam rumah, dan kita percaya bahwa Tuhan tetap setia dan mengasihi dan melindungi kita semua. Puji Tuhan sebab Tuhan memberikan kita kesehatan, memberikan kita berkat, memberikan kita bantuan dan sebagainya dari kerajaan ataupun dari mana-mana sumber yang membuatkan kita akhirnya sentiasa berkecukupan dalam kehidupan kita. Pada hari ini saya ingin mengungsikan firman Tuhan yang saya petik di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-50. Oke, kita lihat bersama-sama. Kalau kita bersama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-50. Demikianlah firman Tuhan. Yesus diurapi oleh seorang perempuan berdosa. Ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi.
Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekatnya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakkannya dengan minyak wangi itu. Ayat yang ke-39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dia dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah guru." Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas hutang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekatnya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tidak berhenti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab itu ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berfikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Pada pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang bertajuk menyentuh hati Yesus. Perempuan ini, perempuan yang berdosa, dia datang kepada Yesus dan menyentuh dan mengurapi kaki Yesus. Keadaan itu membuatkan ramai orang merasa tidak selesa. Ramai orang merasa tidak nyaman karena melihat tindakan perempuan ini. Apakah respon Yesus? Bagaimana pula dengan Yesus melihat kelakuan wanita ini? Yesus hanya membiarkan sahaja. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama kisah ini. Dan tajuk firman Tuhan kita adalah menyentuh hati Yesus. Apakah kita semua sebagai umat Tuhan rindu untuk menyentuh hati Yesus setiap hari? Apakah kita sebagai umat Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, yang disebut Kristen, pengikut Yesus, rindu setiap hari mau menyentuh hati Tuhan? Saya percaya semua kita rindu untuk menyentuh hati Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama pelajari daripada kisah ini. Dan ada 2 poin yang saya ingin sampaikan melalui kisah tersebut. Sebelum itu saya ingin membuat satu cerita yang saya baca di internet berkaitan dengan perumpamaan. Sebuah cerita seorang hamba Tuhan yang diundang oleh jemaat datang ke rumah dia untuk mendoakan anak mereka, mendoakan keluarga, untuk kesejahteraan keluarga. Hamba Tuhan ini datang di rumah tersebut pada waktu malam, lebih kurang jam 7 jam itu. Dan apabila dia sampai di sana dan dia diundang duduk di meja makan, sebab sebelum berdoa tuan rumah itu berkata bahwa dia sudah memberikan mau supaya itu hamba Tuhan makan bersama-sama dengan mereka. Dan sebelum makan dia mau didoakan. Dan keluarga tersebut sebenarnya sudah menyediakan envelope uang persembahan untuk diberikan kepada hamba Tuhan ini. Selesai saja makan, selesai mendoakan, dia memberikan envelope itu kepada gembala ini. Tetapi apa yang terjadi adalah apabila keluarga ini meletakkan makanan di atas meja, tiba-tiba ada air yang tumpah dan envelope yang berisi uang yang sepatutnya diberikan persembahan kepada hamba Tuhan ini, envelope itu terkena air. Dan untuk menghilangkan daripada envelope ini kena air, maka hamba Tuhan ini mengambil itu envelope. Dan
Akhirnya mereka makan dan hamba Tuhan ini pun berdoa bagi mereka. Selepas makan saja, tuan rumah ini tercari-cari di mana sudah envelope yang saya letak di atas meja tadi. Dan satu perkara yang dia syak adalah besar kemungkinan hamba Tuhan ini yang mengambil. Sebab dia saja yang ada di atas meja semasa tuan rumah itu buat persiapan. Dan akhirnya selepas berdoa, mereka pun tidak berani bertanya kepada hamba Tuhan ini, adakah dia dapat envelope itu atau tidak. Dan selama beberapa waktu, hati tuan rumah ini merasa sangat geram, sedih, dan bercampur dengan rasa marah sedikit dan mempunyai persepsi yang negatif. Dia berkata, orang ini datang ke rumah saya undang dia berdoa, tetapi rupa-rupanya dia telah mengambil envelope yang berisi uang. Dia telah mencuri. Akibat daripada itu, beberapa waktu keluarga ini tidak datang ke gereja. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Selepas 3 bulan, baru keluarga ini kembali ke gereja. Dan hamba Tuhan ini berkata, apa kabar? Sudah lama tidak jumpa. Di mana kamu pergi? Kenapa sekian lama kamu tidak datang ke gereja? Sedangkan waktu itu saya telah melayani kamu dan telah berdoa untuk kamu. Dan keluarga ini berkata demikian. Dia bilang, Pastor, kau tahukah kenapa kami tidak datang ke gereja selepas kamu lewat kami? Kenapa? Dan dia berkata bahwa ada envelope yang sepatutnya saya berikan kepada kau. Tetapi tiba-tiba envelope itu hilang. Dan hanya kau saja yang ada di atas di meja tersebut pada masa tersebut. Jadi envelope itu telah hilang. Adakah kami mengesyaki bahwa kau yang telah mengambil itu? Sebab itulah kami tidak senang dengan kau. Dan hamba Tuhan itu berkata, ya betul, saya yang mengambil itu. Saya mengambil envelope itu. Apabila saya ambil, saya letakkan di rak. Saya kasih lapis dengan Alkitab yang ada di rak yang di rumah kami itu. Dan ada hamba Tuhan yang berkata, apakah kamu telah menemukan envelope itu di Alkitab? Dan akhirnya rupa-rupanya mereka tidak temukan envelope itu. Sebab kenapa? Sebab untuk 3 bulan itu mereka tidak menyentuh, tidak membaca Alkitab. Akhirnya mereka tidak menemukan envelope di Alkitab tersebut. Ya, saudara-saudari, kadang-kadang kita ini mempunyai persepsi yang negatif. Sebab kita tidak menyelidiki dengan seksama, dengan terperinci apa yang sedang berlaku dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat orang Farisi ini dalam ayat yang 36, dia berkata bahwa dia mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Dia adalah orang Farisi, nama dia adalah Simon. Dia datang di rumah tersebut untuk makan dengan Yesus dan murid-murid dia. Dan Yesus diundang, dan Yesus masuk dan duduk dan makan. Berapa ramai di antara kita yang mempunyai kerinduan seperti orang Farisi ini? Mengundang Yesus di rumah, mengundang Yesus makan, mengundang Yesus bersama-sama. Dan saya percaya semua kita mempunyai hati yang demikian. Kita mengundang Yesus dalam kehidupan kita, kita mengundang Yesus dalam keluarga kita mengundang Yesus di dalam rumah kita. Dan Yesus sebenarnya tidak keberatan kalau dia diundang di dalam rumah tersebut. So, kenapa? So, visi Tuhan, visi dia adalah dia mau memberkati, dia mau melayani, dia mau mengasihi, menyatakan kasih kepada umat dia. Tetapi sayangnya apabila kita lihat baca ayat selanjutnya, rupa-rupanya orang Farisi tidak mempunyai persiapan yang cukup untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus dalam rumah dia. Kita boleh lihat dalam ayat yang selanjutnya, dalam ayat 34 dan 65. Dan perkara pertama yang saya ingin sampaikan kepada kita adalah kalau kita mengundang Yesus dalam kehidupan kita haruslah mempunyai hati yang bersedia untuk mengundang dia, bukan saja dalam rumah, tapi dalam hidup kita ini. Tuhan mau hidup kita, bukan saja Tuhan mau rumah kita supaya dia masuk di sana, tapi dia mau masuk dalam kehidupan kita. Jadi perempuan Farisi ini dia mengundang Yesus untuk makan di rumah dia. Ayat ke-37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai Farisi. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah Farisi, datanglah ia membawa di muala Farisi. Di Timur Tengah, khususnya
pertama, mana perempuan yang mengalami penderitaan, mereka akan menampung air mata mereka di buli-buli kolam. Tetapi perempuan ini pula, dia membawa buli-buli kolam yang berisi minyak wangi, dibawa di kaki Tuhan Yesus. Dibawa di kaki Tuhan Yesus. Dengan kata lain bahwa dia membawa penderitaan, dia membawa kegusaran hati, kesedihan hati, penyesalan diri di depan kaki Tuhan Yesus. Jadi pertama saudara, untuk menyentuh hati Tuhan, perkara pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus mengetepikan semua harga diri kita untuk berhadapan dengan Tuhan. Untuk menyentuh hati Tuhan, kita harus mengetepikan segala hormat, segala pangkat, segala keberadaan kita, dan kita datang kepada Tuhan dengan hati yang merendah diri. Seperti perempuan ini, kalau kita baca dalam ayat yang ke-38 berkata, sambil menangis dia pergi berdiri di belakang dekat kaki Tuhan. Ingat di sini, Yesus pergi, perempuan ini pergi di kaki Tuhan. Tapi kita lihat bahwa hati Tuhan yang tersentuh. Yesus pergi, perempuan ini pergi menyentuh kaki Tuhan. Tetapi perbuatan perempuan ini membuatkan hati Tuhan Yesus tersentuh sampai dia memuji dan mengampuni perempuan tersebut. Kita lihat di sini dikatakan bahwa sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air mata. Kalau kita tengok dalam terjemah yang lain, perkataan yang digunakan selain membasahi adalah membasuh, mencuci. Dan kata lain bahwa perempuan ini mencuci kaki Yesus. Bayangkan kita pada masa dahulu, kita bayangkan sesuatu terjadi pada masa itu. Tuan rumah sendiri pun tidak mencuci kaki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menggunakan selipar yang mungkin kasut yang tidak macam sekarang. Jadi jalan mereka bukannya jalan seperti sekarang. Mungkin orang sembarangan saja buang air besar, air kecil, yang sangat terdedah dengan kotoran. Walaupun Yesus sudah masuk ke dalam rumah, tetapi perempuan ini tidak mempedulikan macam mana keadaan Yesus, kaki dia bersih atau tidak. Tapi perempuan ini tetap menunjukkan kerendahan hati dia, penyesalan diri dia. Dia membasuh kaki Yesus dengan air mata dia. Kita pada masa ini saudara-saudari, berapa banyak di antara kita yang mungkin mengalami penderitaan pada masa ini. Dan engkau mungkin putus asa dalam hidup kau. Engkau mungkin merasa sudah bosan untuk hidup dalam dunia ini. Air mata sudah banyak ditampung. Ingatlah bahwa Tuhan menampung itu dan meletakkan di kirbat dia, di dalam hadirat dia. Dan engkau adalah orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak membiarkan engkau pergi dengan bercucurkan air mata. Tuhan akan memastikan bahwa engkau kembali dengan membawa sukacita dan sorak-sorai. Jadi perempuan ini membasuh kaki Yesus dengan air mata dia, menyekatnya dengan rambutnya. Bagi seorang perempuan, rambut ini merupakan satu kehormatan bagi perempuan. Tapi wanita ini menggunakan yang hormatan bagi dia. Dia gunakan itu untuk mengelap kaki Tuhan Yesus. Kemudian ia mencium kaki Tuhan Yesus dan mungkin minta maaf pada itu tidak bersih sepenuhnya. Dan meminyaknya dengan minyak wangi. Saudara-saudari, perbuatan wanita tersebut telah menyentuh hati Tuhan. Di mana wanita tersebut dia mengetepikan harga diri dia, dia mengetepikan kehormatan dia untuk datang kepada Tuhan. Akhirnya bukan kaki yang disentuh, tetapi hati Tuhan tersentuh, terharu melihat apa yang dilakukan oleh wanita ini. Dalam kehidupan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyentuh hati Tuhan melalui pujian penyembahan, melalui pemberian kita, melalui pengetahuan kita, melalui apa saja yang ada pada kita. Kita gunakan itu dan kita gunakan itu untuk menyentuh hati Tuhan supaya Tuhan dapat disenangkan. Amin. Selanjutnya, ayat selanjutnya kita baca di sini, ayat 39. Ketika orang Farisi itu mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dia dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa. Saudara-saudari, kita lihat di sini. Orang Farisi ini yang bernama Simon berkata bahwa kepada Yesus bahwa kalau Yesus ini adalah seorang nabi, tentu dia tahu bahwa siapakah perempuan itu.
ini merupakan satu penilaian yang salah, ukuran yang salah. Kalau kita tengok dalam Perjanjian Lama, tidak semua nabi itu maha tahu dalam segala hal. Tidak semua nabi itu mengetahui banyak perkara dalam khususnya segala hal dia tahu. Tapi orang Farisi ini mengukur Yesus, dia berkata bahwa kalau dia seorang nabi, pasti dia tahu siapakah perempuan ini. Tadi kita tahu bahwa ayat selanjutnya memberitahu kita bahwa Yesus itu bukan sekedar nabi, dia adalah juru selamat, dia adalah Allah, dia adalah Allah yang datang untuk menyelamatkan, menerima semua orang yang berdosa. Itu adalah Tuhan, itu adalah Allah kita. Jadi orang Farisi ini berkata, jikalau ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah orang yang menjamah dia ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa. Saudara-saudari, saya percaya bahwa Yesus tahu bahwa perempuan ini orang berdosa. Saya percaya bahwa Yesus tahu orang ini adalah orang yang melakukan kesalahan. Tetapi itu bukan ukuran untuk mengatakan bahwa dia hanya seorang nabi. Dia adalah Tuhan, dia lebih tahu. Sebab ayat selanjutnya berkata bahwa Yesus juga mengetahui tanpa orang Farisi. Simon itu berkata-kata, Yesus tahu bahwa Simon itu mengkritik dalam hati dia. Akhirnya dalam ayat ke-40 dikatakan demikian. Lalu Yesus berkata kepada dia, "Siap Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah guru." Kita lihat di sini. Pertama, Simon berkata, kalau dia seorang nabi, tentu dia tahu siapa perempuan ini. Apabila Yesus berkata kepada dia, Yesus berkata, "Simon, aku mau berkata dengan engkau." Simon berkata, "Katakanlah guru." Di satu pihak pemikiran dia berkata, kalau dia seorang nabi, di satu pihak perkataan dia berkata, "Ya, katakan guru." Jadi nabi dalam pemikiran mengkritik Yesus, tapi dia memanggil Yesus sebagai guru. Jadi ada dua persepsi dia yang tidak pasti tentang Yesus. Dan kata lain bahwa dia mengundang Yesus datang ke rumah dia pada masa yang sama, dia tidak sepenuhnya sebenarnya mengenal Yesus. Dia tidak sepenuhnya mengenal Yesus. Dia hanya mengenal mungkin kata orang sebagai yang mengalami mukjizat dan sebagainya. Tapi lebih dalam lagi, tidak ada pengenalan dia yang lebih dalam lagi tentang Yesus. Tapi perempuan ini yang mendengar saja bahwa Yesus ada di rumah tersebut, dia terus pergi dan dia datang kepada Yesus dan dia menyentuh kaki Yesus, mengurapi kaki Yesus. Akhirnya hati Yesus tersentuh dengan perbuatan perempuan tersebut. Tetapi apakah yang dilakukan oleh Farisi? Dia mempunyai kritikan dua arah. Pertama, dia mempunyai kritikan tentang Yesus. Kalau dia seorang nabi. Kritikan kedua, dia pasti tahu orang ini adalah perempuan berdosa. Kalau dia seorang nabi dan orang ini adalah orang berdosa. Jadi dua kritikan dia sekaligus kepada Tuhan dan kepada wanita yang berdosa. Jadi itu tidak membuatkan hati Yesus disentuh. Walaupun dia telah mengundang Yesus dalam rumah dia, tetapi dia tidak dapat menyentuh hati Tuhan dengan sikap seperti itu. Ayat selanjutnya, Yesus membuat perumpamaan. Dia berkata, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas hutang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka sama-sama tidak mampu membayar hutangnya, akhirnya hutang mereka telah dihapuskan. Dan Yesus berkata lagi, siapakah di antara mereka berdua yang paling banyak dihapuskan hutangnya? Dan orang Farisi itu berkata, aku kira yang paling banyak dihapuskan hutang itu yang merasa lebih menghargai, lebih bersyukur kepada Tuhan. Dan Yesus berkata, benar perkataanmu, benar pendapatmu, bahwa orang yang paling banyak dihapuskan hutang itu adalah orang yang paling banyak berbuat kasih. Walaupun Simon tahu sebagai seorang guru orang Farisi yang tahu firman Tuhan Perjanjian Lama, walaupun dia tahu keadaan ini, tetapi sekadar pengetahuan, dia tidak dapat terapkan itu dalam kehidupan dia. Dia tahu, dia mengerti banyak perkara, tapi dia tidak dapat menerapkan itu dalam kehidupan dia. Yesus berkata, kalau macam mana kita boleh tahu bahwa dia tidak dapat terapkan dalam kehidupan dia? Karena semasa Yesus datang di rumah dia tidak menghormati Yesus seperti budaya yang berlaku pada masa tersebut. Di mana apabila tetamu datang, kau harus mencuci kaki orang tersebut, memberikan tempat yang terbaik pada orang tersebut, dan menghormati dia yang seadanya.
sesuai dengan budaya dan kebiasaan pada masa tersebut. Itu semua tidak dilakukan oleh orang Farisi ini kepada Yesus. Dan kita lihat, poin pertama saya katakan tadi bahwa untuk menyentuh hati Tuhan Yesus, kita harus mengetepikan segala harga diri, kehormatan yang ada dalam kehidupan kita. Seperti wanita yang berdosa ini. Dia mengetepikan segala harga diri yang ada pada dia. Dia betul-betul merendahkan diri. Dia betul-betul membuatkan diri dia langsung tidak ada arti di hadapan Tuhan. Sampai membuat Tuhan melihat itu sangat berarti bagi Tuhan. Hati Tuhan tersentuh dengan perbuatan wanita tersebut. Tetapi bagi orang Farisi ini, Simon ini, Yesus tidak tersentuh dengan apa yang dia buat. Akhirnya sebab itulah antara kedua orang ini, kadang-kadang dalam kehidupan kita lebih mengkritik orang yang banyak berbuat dosa. Dan orang yang mungkin kelihatannya rohani, kita jarang mengkritikkan kepada mereka. So mereka banyak berbuat kasih, itu dalam pengertian kita. Tetapi dalam konteks ini, Yesus berkata bahwa orang yang berdosa itu telah banyak berbuat kasih. Jadi poin kedua yang saya mau kita pelajari sini untuk menyentuh hati Tuhan adalah datang dengan hati yang siap. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang siap. Orang Farisi ini tidak siap untuk menyambut Tuhan. Dia tidak bersedia kalau Tuhan datang dia harus cuci kaki Tuhan Yesus. Dia tidak bersiap, yaitu kalau dia datang dia harus memberikan pelukan dan ciuman sebagai satu penghormatan kepada tetamu yang sangat istimewa di rumah tersebut. Dan selanjutnya dia tidak persiapan untuk memberikan minyak memberikan wangian kepada Tuhan Yesus. Tapi perempuan ini lakukan demikian. Budaya berbeza. Sepatutnya itu merupakan satu perhimpunan bagi laki saja. Perempuan ini datang dan memberikan penghormatan kepada Tuhan Yesus sampai hati Tuhan Yesus tersentuh. Itu merupakan satu yang sangat luar biasa yang membuatkan hati Yesus melihat bahwa dia berkata bahwa dosa kau telah diampuni. Jadi ada dua poin yang kita pelajari hari ini. Pertama adalah untuk menyentuh hati Tuhan Yesus. Pertama adalah kita ketepikan segala harga diri dan penghormatan yang ada pada kita. Kita merendahkan diri seperti kata orang. Kita datang ke dunia kosong, kita kembali ke kosong. Kita datang ke hadirat Tuhan juga dengan hati yang kosong. Hati yang mau hanya menerima daripada Tuhan saja. Jadi poin pertama adalah menyentuh hati Tuhan. Itu kita harus mengetepikan semua harga diri yang ada pada kita. Kedua, untuk menyentuh hati Tuhan, kita harus mempunyai persiapan yang sungguh-sungguh. Persiapan yang sungguh-sungguh. Orang Farisi ini, dia tidak ada persiapan. Dia tidak bersedia menyentuh hati Tuhan Yesus. Dia tidak, malahan sebenarnya dia tidak kenal pun Yesus lebih dalam. Pengenalan dia kepada Yesus hanya sejauh dia seorang guru. Dia ragu-ragu kalau Yesus itu seorang nabi. Apalagi kalau Yesus itu Tuhan. Tapi akhir daripada cerita ini, Yesus memberitahu kepada kita bahwa sebenarnya Yesus berkata bahwa akulah Tuhan. Apabila dia berkata bahwa hai perempuan, dosamu diampuni. Di sanalah masuk dalam pemikiran orang Farisi bahwa siapakah orang ini sampai dosa pun boleh diampuni. Siapakah orang ini? Pertanyaan tersebut harus kita jawab sendiri. Siapakah Yesus bagi kita? Dan kita berusaha untuk mencari jawabannya. Kenallah Tuhan kita. Mari kita mengenali Tuhan kita dengan lebih dalam lagi. Jadi sebagai dorongan saya kepada semua jemaat Tuhan CCC di seluruh Sabah yang mendengar khotbah ini, saya ingin mendorong kita semua pada masa ini. Marilah kita setiap hari berusaha untuk menyentuh hati Tuhan, menjamah hati Tuhan, berusaha untuk mendekat kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat siapakah kita, berapa banyak dosa kita. Kita datang kepada Dia, merendahkan diri, hilangkan harga diri kita. Tuhan menerima kita apabila kita berjaya menyentuh hati Dia. Amin. Apa yang saya belajar di sini juga adalah mungkin kita perlu hati-hati kalau selama ini kita sudah menjadi seorang Kristen, kita berkata, saya bukan seperti wanita ini. Dia memang betul berdosa. Saya sekarang tidak berdosa sudah. Dan kita kena hati-hati. Sebesar kemungkinan kita seperti orang Farisi itu, merasa diri benar. Apabila merasa diri benar, kasih kepada Tuhan Yesus pun sedikit. Apabila kasih kepada Tuhan Yesus sedikit, kita sukar untuk menjamah hati Tuhan. Dalam teks ini kita melihat, kita perlu berhati-hati bahwa siapapun kita, walaupun sudah lama kita jadi seorang yang percaya pada Tuhan, sudah lama kita jadi Kristen, kita harus mempunyai sikap setiap kali datang kepada Tuhan. Kita mempunyai sikap
yang mau mengabaikan, mau mengetepikan semua harga diri kita. So, kita tahu bahwa kita berhadapan dengan Sang Pencipta. Kita berhadapan dengan Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang datang mencari yang lemah, datang mencari yang sesat dan sebagainya. Dan kita datang kepada Dia. Dan siapa kita sebenarnya? Berbanding Tuhan. Tapi Tuhan melihat hati kita yang mau mencari Dia, menyentuh Dia, hati Dia tersentuh. Wanita ini, walaupun dia menjamah kaki Yesus, tapi sebenarnya dia telah berjaya menyentuh hati Yesus. Sebagai kesimpulan, saya ingin mendorong kita semua pada masa ini. Marilah kita setiap hari berusaha untuk menyentuh hati Tuhan, menjamah hati Tuhan. Tuhan senang kalau hatinya dijamah, disentuh dengan kehidupan kita, dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, dengan apa yang kita ada, kita berikan kepada Tuhan. Contohnya seperti persepuluhan, kita sedia memberi kepada Tuhan. Saya lihat di internet khususnya pada masa ini ada pro dan kontra berkaitan dengan persepuluhan. Ada satu pihak berkata, berilah persepuluhan. Ada satu pihak berkata, janganlah berikan persepuluhan. Tapi saya bukan sekadar karena saya seorang gembala, tapi apabila saya mengerti firman Tuhan sebagai tanda kasih saya kepada Tuhan, saya tetap memberi persepuluhan kepada Tuhan. Saya tahu saya akan kurang 10% daripada uang saya, tetapi saya percaya bahwa Tuhan kembalikan banyak kali ganda dalam banyak cara kepada saya. Dan seterusnya, kita untuk menyentuh hati Tuhan, kita harus datang dengan hati yang penuh siap. Hati yang siap untuk apa? Melakukan apa yang Tuhan melakukan. Orang Farisi ini berkata, Yesus menegur dia. Yesus berkata, apabila wanita ini datang kepada saya, dia telah mencuci kaki saya dengan air mata, dia telah lap dengan rambut dia, tetapi kau tidak buat demikian. Orang Farisi ini, dia tahu apa yang dia mau buat, tetapi dia tidak buat. Dia tahu apa yang patut dia buat untuk tetamu, tetapi dia tidak buat. Seorang percaya, untuk menjamah hati Tuhan, kita tahu apa yang kita buat. Kita tahu kita perlu berdoa, kita perlu mencari kehendak Tuhan, kita perlu memberi kepada Tuhan, kita harus bekerja untuk melayani Tuhan dan sebagainya. Tetapi karena itu kita tidak buat. Ya, berhati-hatilah. Sebagai seorang yang sudah lama jadi Kristen, kadang-kadang kita terlalu kebal sampai susah merendah diri, susah untuk tunduk diri. Dia khususnya di hadapan Tuhan. Kesombongan demi kesombongan, merasa diri benar, itu sesuatu yang bahaya. Marilah kita seimbang dalam kehidupan kita. Untuk menyentuh hati Tuhan, perlukan kerendahan hati, perlukan persiapan diri untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Amin. Sebagai kesimpulan, marilah kita sentuh hati Tuhan dengan perbuatan kita, dengan sikap hati kita. Mari kita menyentuh hati Tuhan dengan persiapan yang ada dalam kehidupan kita. Kita rela melakukan apa saja kepada Tuhan. Pertanyaan saya adalah, apakah kita puas dengan kekristenan, kehidupan Kristen kita pada masa ini? Marilah kita pikirkan perkara-perkara yang sebetulnya boleh kita lakukan untuk Tuhan, tetapi belum kita lakukan untuk Tuhan. Lakukanlah itu pada hari ini. Karena kita tahu bahwa kita sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan, kita tahu bahwa kita adalah orang Kristen yang sudah diampuni dosa oleh Tuhan. Tetapi kita mungkin kurang berbuat kasih seperti perempuan berdosa ini. Apatah lagi seperti orang Farisi ini yang Yesus katakan bahwa dia kurang berbuat kasih, ataupun mungkin tidak berbuat kasih. Pada hari ini, maukah engkau meningkatkan tindakan berbuat kasih kepada Tuhan sebagai langkah ataupun cara kita untuk menyentuh hati Tuhan? Ketiga adalah, apabila kita datang kepada Tuhan, perempuan ini membawa buli-buli pualam. Dia datang kepada Tuhan, dan Tuhan, dia tuangkan di kaki Tuhan. Hati Tuhan tersentuh. Saudara-saudari, mungkin engkau juga secara simbol saya katakan, mungkin engkau mempunyai mencucurkan air mata pada masa ini dengan penderitaan yang kau alami, dengan kesukaran-kesukaran yang kau alami. Sudah banyak air mata yang keluar dalam hidup engkau. Percayalah, Tuhan tidak membiarkan engkau. Apabila engkau menangis
Tuhan menampung air matamu itu. Tuhan melihat penderitaan. Tuhan melihat kesedihan yang kau alami. Datanglah kepada Tuhan, di kaki Tuhan. Tuhan senang. Tuhan mau menjamah engkau. Tuhan mau mengubah engkau. Marilah kita membawa segala penderitaan kita itu di kaki Tuhan Yesus. Yang terakhir adalah, pertanyaan saya adalah, maukah engkau memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan Yesus? Maukah engkau memberikan penghormatan yang luar biasa kepada Dia? Cara Dia adalah, kalau kita makin rendah, Dia makin ditinggikan. Seperti wanita perempuan berdosa ini, Dia cuci dengan air mata Dia lap dengan rambut Dia tuang dengan minyak. Semua ini adalah tindakan menghargai Tuhan Yesus. Kedua, Dia menyadari betapa Dia tidak mempunyai apa-apa. Dan akhirnya hati Yesus disentuh. Akhir daripada cerita ini adalah Yesus berkata, perempuan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kau banyak berbuat kasih. Saudara-saudari, marilah kita sama-sama menjamah hati Tuhan setiap hari. Marilah kita sama-sama menyentuh hati Tuhan dalam kehidupan kita. Mengetepikan harga diri dan memberikan persiapan kepada Tuhan. Memberikan persiapan kepada diri sendiri untuk melakukan apa saja untuk Tuhan. Amin. Puji Tuhan, dan sekianlah renungan firman Tuhan yang saya sampaikan kepada semua jemaat CCC. Di mana saja Anda berada, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Lagi ya, bersama ya, angkat kedua tangan kita. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Berikan tepuk tangan yang paling indah. Angkat kedua tangan kita bersama, yuk. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, yes, dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Angkat kedua tangan menari. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Yes, gerakan kakinya bersama, kiri lagi. Dengan gendang semua menari. Yes, oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih dari hati yang paling dalam. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Yo. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Siap menari, bergerak ke kiri ke kanan. Yo. Yes. Bapa, Kau melihat umat-Mu menari di hadapan-Mu. Lagi katakan dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekal. Dengan drum, dengan gendang, cepat. Ku puji dengan kecapi. Yes. Dengan
bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Katakan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku. Sorakan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku. Yesus yang paling mengerti. Yesus yang paling mengerti. Haleluya.